Transportasi darat merupakan salah satu sarana vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Melalui jalur darat seperti jalan raya, rel kereta api, serta terminal angkutan umum, sistem perhubungan darat berperan besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Pengembangan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan transportasi publik menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi darat yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Laut adalah jalur transportasi penting yang menghubungkan pulau, kota, dan negara. Dengan kapasitas angkut besar dan biaya relatif rendah, kapal laut memudahkan distribusi barang skala besar. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan, transportasi laut menjadi tulang punggung konektivitas nasional, mendukung pemerataan pembangunan dan memperlancar arus logistik antar pulau. Transportasi perhubungan udara memainkan peran strategis dalam mempercepat konektivitas antar wilayah, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan memanfaatkan pesawat dan infrastruktur bandara yang modern, transportasi udara mendukung mobilitas orang dan barang secara cepat, efisien, dan juga aman, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Saya Nabila Jaskia Maharani. Saya Sela Saharani. Saya Nandar Hermawan. Mari menjelajahi akses perhubungan darat, laut, dan udara dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Cirebon. Di Cakrawala Utara, Pulau Jawa, kota Cirebon berdiri sebagai saksi perjalanan peradaban dan perdagangan. Dari tiap sudut jalan hingga lekukan ombak, terdengar bisikan sejarah dan bunyi mesin modern. Disinilah akses darat, laut, dan udara bersatu, menggerakkan roda ekonomi yang mengalir tanpa henti. Terminal Harjamukti bukan sekedar gedung beton dan atap seng. Ini adalah panggung perjumpaan antara pedagang bakpia yang hendak mengirim pesanan, mahasiswa perantau pulang kampung, hingga wisatawan yang membawa rasa ingin tahu. Aktivitas here and now di terminal mencerminkan keragaman ekonomi, jasa transportasi yang semakin efisien, kios UMKM yang tumbuh di sela ruang tunggu, hingga potensi pariwisata yang kian digarap. Selama lebih dari 1 abad, rel kereta api mengukir jejak keberlanjutan di Cirebon. Saat ini, stasiun Cirebon adalah persimpangan strategis menghubungkan jalur utara yang padat dan jalur selatan yang tinggi kontur. Setiap perjalanan menciptakan efisiensi logistik, memangkas waktu tempuh, dan menumbuhkan klaster industri di sekitarnya. Pabrik tekstil, pergudangan modern, hingga kampus-kampus yang mendidik generasi baru. Pelabuhan Cirebon memantapkan posisi kota ini sebagai pusat perdagangan regional, dari komoditas pertanian, gula, kopi, hingga hasil perikanan, hingga bahan baku industri ringan. Semua mengalir melalui dermaga ini.
Infrastruktur dermaga yang terus diperbarui, meningkatkan kapasitas bongkar muat, mengundang investor baru, dan melahirkan klaster usaha logistik yang merekrut tenaga lokal. Bandara Cakrabuana menjadi pintu gerbang udara yang semakin vital, mendekatkan Cirebon dengan pusat-pusat bisnis di Jakarta, Semarang, hingga Bali. Setiap take off adalah sinyal permintaan pasar yang tumbuh, pertemuan bisnis yang lebih cepat, pariwisata yang meningkat, dan distribusi kargo ekspres. Dengan fasilitas kargo khusus, produk segar Cirebon kini dapat sampai keluar pulau dalam hitungan jam. Perkenalan dulu ya Pak. Ya, boleh. Ya, siapa? Nama saya dari Purwokerto Bapak di sini bekerja sebagai apa? sebagai masinis. Ya, kapan Bapak bergabung di Masuknya sih dulu tahun 2016 bulan Desember, tapi mulai jalan jadi masinis 2017-an lah. apa kendala teknis yang sering muncul tentang ini Pak? Kereta? Tentang jalan gitu. Iya, jalan. Kalau teknis sih ya itu dari pihak dalam lok lah ya, Ya. dari pihak tipe, tapi udah bisa teratasi sih. Untuk teknis sekarang udah clear lah, udah bagus semua loknya. Berapa rata-rata pergerakan kereta atau volume penumpang setiap harinya Pak? Waduh, kurang paham itu Mbak. Yang jelas itu keretanya sering penuh. Kalau itu sih ya pasti di atas 200-300 penuh. Banyak Pasti. ya, Pak? Iya. Terus bagaimana prosedur standar untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan untuk penumpang Pak? Ya, untuk masalah keselamatan kita harus bekerja sesuai SOP ya, ikuti aturan, terus ya yang sewajarnya aja, jangan sampai melanggar gitu. Ya, terus untuk pergerakan dalam lokomotif ya yang bisa taktis gitu lah Mbak. Apa harapan Bapak supaya layanan kereta ini dapat semakin optimal untuk ke depannya Pak? Ya untuk ya bagus semua sih ya Mbak. Ya. Untuk itulah lebih diperhatikan untuk ASP-nya Mbak, menurut saya. Untuk ASP kan semakin banyak, pekerjaannya semakin berat pekerjaannya, udah 120 sih. Udah semakin cepat. Itu berhadapan langsung sama perintah seperti sebidang loh Mbak, udah banyak ASP yang ya itu meninggal kan udah banyak gitu ya, untuk lebih diperhatikan aja. Zain Bogor. Saya habis ini menghadiri akad nikah. Kenapa Bapak? Usia saya lebih cocok kereta. Duduk aja nyampe. Sejak kapan Bapak ini naik kereta? Sejak dulu ya. Udah 50 tahun lebih. Berarti sering dong Pak? Jadi, terutama Bogor Jakarta ya. Iya. Pernah nggak sih Bapak tuh kayak ngalamin kendala gitu, kayak delay atau Kayaknya kalau kereta belum pernah delay, kalau pesawat mungkin ya. Kalau ini nggak ada. Alhamdulillah bagus. lancar Sejak- berarti Pak? Semenjak Menteri Perhubungan tuh Ignatius Jonan dirubah semua, termasuk yang kita mau ke toilet ya bersih gitu dan tidak bayar. Dulu kan bayar ya, sekarang enggak Bang. Cuman sayang karena dia orangnya pinter, jujur, nggak dipakai sama Jokowi. Iya. Dia orang gitu, walaupun dia agamanya bukan Islam ya, tapi kerjanya bagus.
Ignatius Jonan namanya, Menteri Perhubungan. Oke. Jadi apa harapan Bapak tuh agar kereta api lebih nyaman dan tepat waktu untuk ke depannya? Untuk kedepannya sebaiknya memang kereta api ini khususnya yang ke Jawa ya, karena frekuensinya padat, ya diganti sama listrik lah. Oh iya. Nama Bapak siapa sebelumnya? Andi Rohandi. Pak Andi udah berapa lama mengemudikan bus? Saya kondektur bukan kondekturnya, supirnya lagi. Jadi kondektur udah berapa lama? Udah lama, udah ada 20 tahun. Oh, lama ya? Sehari itu bisa berapa kali berangkat? Satu kali. Oh, satu kali. Berangkat satu kali. Lewat tol apa enggak? Pantura. Oh, lewat Pantura. Masuk tolnya Cikopo. Mungkin berapa rata-rata ini? Ini tujuan mana sebelumnya? Merak. Itu rata-rata berapa lama? Rata-rata 10 jam nyampe. Oh, 10 jam. Apa mungkin menurut Bapak keunggulan dari bis daripada transportasi lain, apa keunggulannya? Keunggulannya nyaman sih. Oh, nyaman ya, Iya. baik. Terus apa tantangan utama yang mungkin sering dihadapi sama sopir bis atau mungkin Bapak kondektur bisnya? Tantangannya? Apa tantangannya ya? Biasa aja sih, kerja udah biasa sih. Mungkin kesulitannya gitu. Kesulitannya ya paling setoran kalau nggak ada sewa. Harus kejar setoran berarti Iya, ya. kejar setoran. Terakhir ya, mungkin harapan Bapak agar layanan bus antar kota semakin optimal ke depannya mungkin? Harapannya apa? Harapannya ya ditingkatkan pelayanan sih. Tingkatkan Ya, pelayanan. terpenting.